Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dan diberkahinya dan dipenuhi pula apa yang menjadi kebutuhan kita. Marilah kita sebagai hamba yang beriman meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala, karena ketakwaan dan ibadah inilah yang membawa sejuknya hati kita di dunia dan juga mengantarkan nikmatnya alam akhirat yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia. Maka ibadah ini akan kita raih dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu dengan mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan perantara para sahabat beliau, karena mereka inilah orang yang dekat dengan beliau, yang ridha dengan din ini dan juga mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak mengurang, tidak menambah, tidak merubah. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala mereka sampaikan kepada kita, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka sampaikan kepada kita. Inilah orang-orang yang amanat, yang Allah Ta'ala ridhai, yang menjadi sebab baiknya manusia sesudahnya. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat, beberapa waktu yang lalu kita bahas keutamaan, kemuliaan akhlak yang itu mengalahkan keutamaan dunia. Banyak orang ruwet karena urusan dunia, banyak orang tenang karena akhlak. Karena akhlak bisa ditempuh orang miskin, bisa ditempuh orang yang sakit, bisa ditempuh oleh bangsa siapapun, karena syaratnya harus ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga beribadah sesuai dengan sunnah. Bisa ditempuh oleh anak dan juga orang dewasa atau pemuda. Itulah kenikmatan akhlak. Siapapun manusia, asal dia berusaha dengan minta pertolongan pada Allah Ta'ala, akan terpenuhi. Belum tentu orang mencari urusan dunia terpenuhi cita-citanya. Nah, tatkala kita sudah mengetahui kemuliaan akhlak ini, lalu bagaimana cara kita meraihnya ini? Ketika kita tahu nikmatnya makan yang enak di restoran, nah kita harus cari duit dulu. Ya, kita harus cari duit. Kadang-kala kita hutang, kadang-kala kita ya menjual apa untuk mencari kenikmatan makan. Yang itu nikmatnya hanya di lidah. Kalau sudah keluar, masuk ke perut, sudah tidak ada lagi. Tidak dirasakan lagi oleh lidah kita. Begitu orang ingin mendapatkan yaitu rumah, mereka sampai hutang-hutang. Padahal terkadang sebelum dibayar hutang itu belum terjadi rumahnya, sudah mati. Nah, demikian juga bagaimana kita caranya meraih akhlak ini. Meraih akhlak ini kaum muslimin dengan berdoa kepada Allah. Karena akhlak itu miliknya Allah. Ya, iman miliknya Allah, Islam miliknya Allah. Lah kita mohon kepada Allah. Termasuk sehatnya badan ini miliknya Allah. Nah, bagaimana kita tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan ketika Allah Ta'ala mendaki seorang itu sakit, siapa yang bisa mindah penyakitnya? Siapa yang bisa tukar tambah sakitnya dengan seseorang? Tidak ada kecuali Allah. Nah, akhlak yang mulia ini kenikmatan yang
melebihi kenikmatan yang ada di dunia ini. Karena akhlak yang mulia ini akan kita bawa nantinya. Orang itu masuk surga karena akhlaknya mulia. Dijauhkan dari api neraka karena akhlaknya mulia. Disenangi oleh keluarganya, bahkan masyarakat yang akalnya sehat karena akhlaknya mulia. Makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita untuk meraih akhlak yang mulia ini, karena itu miliknya Allah Ta'ala, mari kita senantiasa berdoa, ya Allah, berilah aku ini, karunia aku ini akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Al-Imam Albani. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bersumber dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulai membuka salat, kabbara dengan Allahu Akbar, bukan dengan usolli. Bukan dengan membaca surat Al-Ikhlas dulu. Bukan dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Langsung dibuka dengan takbir. Loh, ini loh hadisnya. Nah, kalau salat beliau menuntunkan kita dengan takbir, jangan diganti Alhamdulillah. Alhamdulillah, lalu diangkat tangan kita tidak sah. Bukan kita menolak Alhamdulillah, tapi bukan pada tempatnya. Bayangkan kita masuk WC Alhamdulillah, ya tidak tepat. Nah, inilah salat beliau membukanya dengan Allahu Akbar. Tidak ada kalimat yang lain yang sebelumnya dibaca. Nah, setelah itu berdoa. Doa iftitah ini banyak sekali. Allahumma ba'id baini. Ya, dan juga yang lainnya. Lain yang dibaca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Kan kita bisa apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Wa nusuki, dan kurbanku atau ibadahku secara umum ya Allah. Wa mahyaya, dan hidupku ini ya Allah. Wa mamati, dan persiapan matiku ini ya Allah. Lillahi, karena Allah. Kenapa? Rabbil alamin, karena Allah Ta'ala yang menciptakan semua alam ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, yang demikian ini ya Allah, umirtu, aku diperintah. Aku diperintah oleh Engkau ya Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya ini yaitu orang-orang yang menyerah diri. Nah, ini doa iftitah pertama ya, tapi belum dilanjutkan ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Baru kita berdoa sesudahnya. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi. Nah, ya. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi. Ya Allah, Engkau beri petunjuk aku ini, agar kami ini beramal yang baik. Mau sholat, ya Allah. Mau baca Al-Quran, ya Allah. Aku mau berdoa kepadamu, ya Allah. Aku bisa beristighfar kepadamu, ya Allah. Wa ahsanil akhlaqi, ya Allah. Karunia aku ini akhlak yang baik. Ya. Karunia aku ini, ya Allah, menjadi orang yang peramah. Menjadi orang bersabar. Menjadi orang yang sifatnya mau bertakwa kepada Allah, mau berbuat baik kepada anakku, berbuat baik kepada orang tua, mau berbuat baik kepada tetangga, mau berbuat baik kepada tetamu. Subhanallah. Kita ini salat Bapak dan Ibu mengingat kebesaran kuasaan Allah. Bahwa hanya Allah Ta'ala yang kita ratapi, yang kita mintai tenang hidup ini. Ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Allahumma tini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq.
Ya Allah, tunjukkan aku ini amal yang baik. Ya Allah, tunjukkan aku ini akhlak yang baik. Mohon kita kepada Allah. Karena Allah Ta'ala memiliki segala sesuatu. Pemberi petunjuk Allah. Tapi kita fahami makna ini. Allahumma tini li ahsani amal. Ya Allah, tunjukkan aku ini amal yang baik ketika ya Allah waktunya adzan hayya 'alas shalah. Ya Allah, berilah peringatan aku ini agar aku tutup tokoku ini, kantorku ini, kami mengajar ini. Hati ini dalam genggaman Allah, Bapak dan Ibu. Wa ahsanil akhlak, ya Allah, karunia aku ini akhlak yang baiknya. Bisa mendidik anak saya, bisa sopan aku ini dengan orang tua. Ya, sebagai istri, ya Allah, berilah aku ini menjadi orang yang mentaati perintah suami yang baik. Ya, ini doa. Kenapa? La yahti li aksaniha illa anta. La yahti li aksaniha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kebaikan amalku ini, kebaikan akhlak ini kecuali Engkau. Ya. Kita ulang, ya Allahumma htini li aksanil a'mali wa aksanil akhlaki la yahti li aksaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Kami bisa beramal soleh ya Allah, kami bisa punya akhlak yang baik ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini yang diminta. Wa kini sayyi'al akhlaki wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaki la yaki sayyi'a illa anta. Wa kini ya Allah, jauhkan aku, peliharalah aku sayyi'al a'mali, dari amal-amal yang jelek, dari mencaci orang, menghibah, marah, ya, dari yaitu hasud, dari mencaci, dari mengurangi timbangan, menipu, dusta. Subhanallah ya kawan. Kalau kita berdoa pada waktu salat seperti ini, kita fahami. Dan ingatan kita bukan ingat kepada dagangan kita, bukan ingat kepada mobil kita. Tentu kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doa ini bukan hanya sekedar lisan yang kita yang berbicara. Bagaimana diresapi oleh hati, dibuktikan dengan amal. Ya. Wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaki. Ya Allah, jagalah aku ini. Ya. Lindungilah saya ini dari jeleknya amal. Dari mengurangi timbangan ketika aku ini sedang jual beli ya Allah. Dari datangnya ke mengajar ketika aku ini sebagai pengajar, malesnya, terlambatnya, dan mohon kepada Allah. Ya Allah, jagalah aku ini, lindungi aku ini ketika aku hutang, ya Allah, mudahkan untuk membayar. Ketika aku ini bicara, mudahkan untuk bicara yang baik. Ketika aku ini digoda oleh syaitan dan manusia, ya Allah, pelihara aku ini sehingga aku tetap istiqamah di atas yang hak. Nah, ya. Wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaki. Kenapa? La yakiya sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada, wahai Allah, yang bisa menjauhkan saya, yang bisa menghindarkan saya dari amal yang jelek, dari akhlak yang buruk, dari pemarah, dari emosi, ya, dari pula kurang kesabaran, kecuali Engkau. Nah, ya. Kita ulang lagi supaya hafal. Inna doa iftitah setelah takbir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana awwalul muslimin. Allahumma htini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaki. La yahti li ahsaniha illa anta. Wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaki. La yaki sayyi'aha illa anta.
Kalau itu kita baca 10 kali hafal. Apalagi setiap sholat baca ini. Jadi doa iftitah itu banyak sekali. Sekali-kali kita baca ini yang lain. Nah, kita ulang lagi agar kita hafal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana awwalul muslimin. Nah, atau wa ana minal muslimin. Kita artikan dulu. Ya Allah, sesungguhnya salatku ini, ibadahku ini ya Allah, korbanku ini ya Allah, hidupku ini ya Allah, kesiapan matiku ini ya Allah, hanya aku peruntukkan untuk Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta. Engkau ya Allah tidak ada yang menyekutui, tidak ada yang menyamai. Yang demikian itu Allah memerintah aku supaya aku menjadi orang yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Nah, yang dipanggil Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa kita? Kalau kita selalu manggil Allah, nah baru selanjutnya kita berdoa. Allahumma hdini li aksanil a'mali wa aksanil akhlaki. Ya Allah, tunjukkan aku ini amal yang baik. Ya Allah, tunjukkan aku ini akhlak yang baik. Karena Engkau ya Allah yang memberi petunjuk, yang lainnya tidak bisa memberi petunjuk. La yahdi li aksaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk aku ketika mengamalkan yang baik, ketika aku berakhlak yang baik kecuali Engkau. Ya Allah. Wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaki. Ya Allah, jagalah aku ini dari jeleknya amalku, dari jeleknya ucapanku, dari niat jeleknya hatiku, dari jeleknya pandangan mataku, telingaku, hidungku, mulutku, kakiku, tanganku. Nah, itu kita harus memahami demikian. Karena tidak ada la yakia. Nah, la yakia sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan kejelekan-kejelekan yang aku ucapkan, yang aku perbuat, yang aku niati ini wahai Allah kecuali Engkau. Subhanallah. Kalau kita baca seperti itu butuh waktu minimalnya 2 menit. Baru doa iftitahnya. Bagaimana kita sholat seperti anjing lari, sholat seperti kuda, yaitu kambing yang dikejar oleh serigala, tidak boleh. Inilah sholat-sholatnya orang mukmin. Makanya kita sebagai makmum ketika sholat orang sujudnya agak lama, imam itu jangan didahami. Gimana? Kalau kita ini menunggu toko 2 jam tidak ada yang mendahami. Bercanda dengan istri 2 jam ya tidak ada orang yang usir. Loh, ibadah kita ini kepada Allah Ta'ala. Setan itu mengajak kita cepat. Ayo cepat buyar. Tapi kalau ke pasar, jangan buyar dulu. Siapa tahu nanti orang datang pada saat kita waktu sholat. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah. Pelanggan itu datang waktu sholat. Bukankah Bani Israel? Wajah mereka menjadi kerah. Karena apa? Allah menguji hari Jumat, hari Sabtu itu. Mereka pelayan-pelayan itu melihat di pinggir pantai itu ikannya menggir. Loh, selain hari Sabtu tidak ada. Dan ujian. Rezeki itu Bapak dan Ibu miliknya Allah. Nah, kita minta kepada Allah dengan kita beribadah. Ya, ini doa yang pertama, ya. Nah, kita ulang lagi supaya kita faham. Ya, doa iftitah ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaqi. La yahdi illa anta, la yahdi li aksaniha illa anta. Wa kini sayyi'al a'mali. Naam wa sayyi'al akhlaqi. La yakiya sayyi'aha illa anta. Nah. Ya. Itu kalau kita hafalkan beberapa kali insyaAllah seperti membaca Fatihah di luar kepala. Tapi harus kita fahami.
Ini doa. Yang nomor 2. Wa an ziyadati ibni Kilab alaqata an ammihi. Bersumber dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Nah, doa ini umum. Kita ketika di pasar, ya ketika di rumah, berhadapan dengan istri yang sedang matanya kurang menyenangkan memandang kita. Berhadapan dengan anak yang ketika kita diuji nakalnya anak itu. Berhadapan pula dengan musuh. Berhadapan pula dengan orang yang mencaci kita. Nah, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Pendek kan? Pendek. Orang menghitung duit nggak pernah keliru. Sampai alat-alat komputer, kalkulator, tidak puas dengan tangan saja. Dengan tangan lalu komputer, kalkulator lagi, disimpan lagi, diingat lagi. Karena mereka ketika meletakkan duit diingat, oh duitku sekian. Padahal mengingat duit itu belum tentu membahagiakan. Walaupun itu boleh. Mengingat Allah subhanallah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, katanya Allah Ta'ala. Aku akan mengingat dirimu. Ya, ini doa harus kita fahami agar kita memiliki akhlak yang mulia. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang jelek, akhlak yang tercela, mencaci, ya, kemudian juga menghibah, ya, kemudian juga memfitnah, menggonjing, mengadu domba. Ini mungkar akhlak. Kita saja tidak mau diadu domba, tidak mau difitnah. Tapi manusia ini kadang-kala dilupakan oleh syaitan. Dirinya tidak mau difitnah, tapi enak memfitnah orang. Nah, bentengi lisan kita ini dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk. Dari mata pandangan yang buruk. Dari tangan makan dengan tangan kiri. Dari cebok dengan tangan kanan. Tidak berlindung. Karena kita selalu setiap hari itu dibisik oleh setan. Setan itu mengajak kita bukan kepada sholat, mengajak untuk mengantuk. Bayangkan kalau kita sedang di pasar, nggak ada orang mengantuk. Ketika menunggu sholat, jengklak-jengkluk kepalanya, dikiranya zikir, taunya hilang akalnya separuh. Nah ini. Nah, kalau kita selalu zikrullah subhanallah. Allah Ta'ala akan mengingatkan kita. Namun ketika manusia lupa kepada Allah Ta'ala, melupakan, bukan lupa Allah Ta'ala mengampuni. Allah akan melupakan jika mereka sengaja untuk melupakan dirinya zikrullah. Kemudian kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari mungkarul a'mal. Ya, mungkarul a'mal. Amal yang mungkar, mencuri, yaitu mengurangi timbangan, memalsu merek, tukang kuli, kalau ada orangnya siap, kalau tidak ada nyolong balung. Yang mungkarnya amalnya orang yang sedang menunggu toko. Nah, majikannya tidak ada, santai. Duit mestinya diletakkan di kotak, malah masuk ke sakunya. Nah ini, ya. Makan harta yang haram, makan riba, berlindung kita pada Allah. Ya, Allahumma inna na'udzubika, atau ini boleh. Allahumma inna a'udzubika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari akhlak yang mungkar. Maknanya mungkar yang kita ingkari. Yang diingkari oleh Allah Ta'ala, diingkari oleh Rasulnya SAW. Bahkan diingkari oleh otak yang sehat. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari amal yang buruk.
Amal buruk itu banyak sekali. Nah, duduk tengkurup, ya telungkup ini duduk, kok duduk? Tidur telungkup itu tidurnya syaitan. Makan tangan kiri, makannya syaitan. Minum tangan kiri, minumnya syaitan. Kita ini selalu didakwai oleh syaitan, tapi dakwanya buruk. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari al-ahwa, keinginan yang jelek. Manusia itu punya keinginan, tapi Allah Ta'ala melarang kita mengikuti hawa nafsu. Padahal keinginan kita yang jelek itu banyak. Ya, malam dibangun oleh Allah Ta'ala, katanya jin yang kufur, jangan dulu. Masih jam 2 loh. Tidur lagi, jangan dulu. Nanti bangun jam 3. Bangun masih jam 3. Disuruh tidur lagi terus kita. Tapi kalau kita ini mau diajak keluarga ke pesta, ya rekreasi jam 1, itu sudah bangun. Belum dibangun oleh yang lain. Duh, setan ini memang memusingkan manusia untuk orang tidak beriman. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana kita berlindung kepada Allah? Ya Allah, jauhkan aku ini dari keinginan yang jelek. Keinginan itu ada dua, ingin yang baik, ingin yang jahat. Tapi kita dilarang mengikuti keinginan yang jelek. Karena keinginan jelek itu adalah nafsu yang ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya hawa nafsu ini menyuruh yang jelek. Jadi Allah Ta'ala tidaklah melarang kita punya keinginan. Tapi yang dilarang ini keinginan yang jelek. Yang memadaratkan diri kita sendiri. Bahkan memadaratkan keluarga. Bukankah kalau kita mengikuti hawa nafsu, maunya zina, maunya mencuri, maunya bohong, maunya menipu. Dan itu terasa dalam hati kayaknya enak. Memang setan itu mengajak kita bermaksiat itu dengan keindahan. Nah, ya, lihat orang yang mau berbuat zina itu, Mbak, dari mana? Bisakah saya minta nomor teleponnya? Nah, ketika sudah kenalan, setan ini membuat wanita itu seayu mungkin. Supaya kita ini tertarik. Nah. Makanya beliau bersabda apabila kita melihat wanita yang tidak terlintas sebelumnya, fasrif basaroka. Cepat paling. Kalau masih ingat-ingat, datang kita pada istri kita. Subhanallah ya ikhwan. Ternyata doa ini kunci keselamatan jiwa kita. Kunci kenikmatan hidup kita. Kunci kebahagiaan kita. Bayangkan kalau orang menepati doanya. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaqi. Nah, wal a'mali wal ahwai, menjadi aman di rumah, aman nunggu tokonya orang, aman jadi pekerja, aman jadi ustadz juga istiqomah, jadi murid juga bagus. Ya, ini kita hafalkan, dan doa ini kita baca di mana saja berada, tapi jangan baca di WC, jangan baca di kuburan. Kita sedang pergi, naik mobil, nyupir. Ya, nyupir mata mesti melihat. Nyupir mata dan melihat nubruk kita. Nah, kadang-kadang mata ini dibelokkan oleh syaitan. Itu loh wanita yang cantik. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Nah, enak kan kita ini. Ketika kita panggil Allah Ta'ala, ya Allah lindungi kami ini dari kejahatan mata saya, Allah akan mengabulkan doa kita. Ya Allah lindungi kami ini ketika kita menimbang ternyata keinginan untuk mengurangi. Tapi kalau membeli ingin untuk minta tambahan. Ya Allah jagalah diriku ini. Lindungi aku ini dari mengurangi timbangan. Dari minta kelebihan timbangan ketika membeli. Selesai. Dan itu menjadi tenangnya jiwa kita. Ya, doa ini bisa kita baca ketika kita dengan istri mau marah, ketika istri marah sama suaminya,
ketika kita berhadapan dengan anak, ketika dengan mertua, ketika dengan orang tua, ketika dengan ibu kita, ketika dengan tetangga. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Selesai. Lisan ini subhanallah nikmatnya banyak kalau kita selalu berzikir pada Allah. Tapi kalau lisan ini tidak mau berzikir pada Allah, berzikir maksiat. Lihat ya orang banyak jagongan di jalan itu. Yang diceritakan bukan Allah, tapi diceritakan itu aibnya orang. Ya. Tapi kalau lisan selalu istighfar dijaga oleh Allah. Apes jin-jin yang kufur dalam tubuh kita kalau kita zikrullah. Baiklah, selanjutnya ada doa yang lain. Ya. Wa ana bi Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma ahsanta khalqi, ya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Albani. Ya, pendek dan subhanallah manfaatnya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang membuat kami ini indah, membuat wajahku ini indah, membuat tanganku ini stabil, membuat aku ini bisa berjalan. Engkau ya Allah yang menciptakan aku. Ahsanta khalqi. Hanya Engkau ya Allah yang menciptakan baik yang diriku, yaitu tampannya diriku ini. Fa ahsin khuluqi. Ya Allah, perbaiki akhlakku, perbaiki hatiku. Orang yang penampilannya doanya baik, belum tentu hatinya baik. Ya. Sudahkah kita berdoa ini? Atau yang masih kita ingat duit terus, wanita terus, hawa nafsu terus? Bahaya. Pendek. Allahumma ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Pendek kan? Ya Allah, Engkau telah membuat aku ini indah hidupku ini. Badanku seimbang, mataku sehat, telingaku bisa mendengar, tanganku bisa bergerak, pikiranku bisa berkembang. Fa'aksin khuluqi. Tetapi ya Allah, perbaiki hatiku ini, akhlakku ini. Akhlakku ini dengan tamu. Bagaimana kami sebagai tamu ini berakhlak yang baik kepada tuan rumah. Bagaimana aku ini berakhlak yang baik kepadamu ya Allah, dengan memohon kepadamu, beribadah kepadamu. Ya Allah, karunia aku ini akhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Ya Allah, karunia aku ini punya akhlak yang baik kepada sahabat-sahabat beliau, agar aku ini bisa mengikuti sunnahnya para sahabat. Ya Allah, karunia aku ini akhlak yang baik terhadap dua orang tuaku, agar aku bisa birrul walidain. Ya Allah, berilah akhlak yang baik anakku ini agar mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karunia aku ini menjadi orang yang bisa menerima tamu yang baik. Jadi tamu ya Allah, karunia aku ini menjadi tamu yang baik. Menjadi orang yang yaitu ikram kepada tetangga. Menjadi orang yang baik terhadap saudaraku yang beriman. Menjadi orang baik pula kepada manusia secara umum. Subhanallah. Ya. Nah, itu kalau kita memang betul berdoa. Dan kita fahami maknanya. Betul-betul kita memohon pada Allah Ta'ala, kita wujudkan dalam amal. Yakin Allah akan mengabulkan. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, coba ini, dihafalkan doa ini, difahami makna, dipraktekkan, seminggu kelihatan. Kalau seminggu kelihatan, berikutnya akan kelihatan. Dan Allah akan menjaga kita di mana-mana. Karena Allah Ta'alanya menolong hamba yang beriman. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah hanya mencintai, menolong hamba yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tidak ditolong oleh Allah walaupun dunianya banyak, sombongnya besar, ya, jumlah orang kuat banyak, wilayah banyak, tetap itu semuanya miliknya Allah. Itu hamba
yang tidak bisa mengalahkan Al-Khaliq. Allah Ta'ala yang yaitu mengurusi mereka. Ya. Apa doanya tadi? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku ini menjadi fisik yang baik. Ya Allah, jadikan baik hatiku. Karena hati ini baik kaum muslim. Walaupun kita cacat mata, cacat kaki, cacat tangan, pentet atau kurus, tetap nilainya baik di sisi Allah Ta'ala. Dan nilainya baik pula, kemudian baik pula di sisi manusia. Kalau kalau melihat manusia, dia gagah, pakai desi, ya bajunya bersih, ya pandangannya menarik, tapi hatinya jelek. Orang nggak senang, melihat saja nggak senang. Kenapa? Dia pembohong, penipu. Tapi kalau kita lihat orang itu sederhana. Rumahnya gubuk. Bajunya seperti itu tidak layak dipakai. Tapi karena tapi subhanallah bicaranya baik. Sopan dia, pemaaf dia. Qana'ah dia. Ridha dengan pemberian Allah Ta'ala. Subhanallah. Allah mencintainya. Bahkan juga Allah membuat orang untuk senang kepadanya. Menjadi orang baik itu mudah, tidak harus orang kaya. Tidak harus orang yang sehat. Bukankah Rasulullah SAW pernah sakit? Siapa di antara para sahabatnya yang mencela? Tidak ada. Ya, kita ulang lagi doa-doa ini agar kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membuat diriku ini baik, menjadi tampan, wanita cantik, laki-laki tampan dia. Ya Allah, berilah aku ini akhlak yang baik, hatiku menjadi hati yang baik. Karena kebaikan manusia itu tergantung hatinya. Bukankah beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam tubuh manusia itu ada satu kepal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik satu kepal daging ini, akan baik semua kerjanya dari mulai otak sampai kaki. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rusak satu kepal daging ini, rusak pekerjaan mata, telinganya, tangannya, kakinya, pikirannya. Ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Memperbaiki hati ini lebih sulit Bapak dan Ibu daripada memperhias penampilan muka. Ya. Orang itu dikasih baju yang baru senang. Ya, senang kan. Bapak tidak punya baju, maukah saya belikan baju? Senang dia, bergembira. Loh ya. Dia tidak punya duit. Ya. Gimana punya duit? Enggak. Mau saya sumbang? Mau. Senang dia. Dipuji orang itu. Tapi kalau dia tidak punya akhlak yang baik, bejat akhlaknya, maukah Bapak saya nasihati? Marah sedia. Pak, jangan makan dengan kiri ya. Marah dia. Tapi kalau tangannya lumpuh, tidak bisa mengambil, diambilkan, senang. Jadi memperbaiki hati ini, jangankan orang lain menasihati kita. Kita saja ditunjukkan oleh Allah Ta'ala yang baik, kadang-kadang hawa nafsu kita yang jadi Tuhan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Belumkah kamu tahu, wahai Nabi, belumkah kamu berpikir orang-orang yang menjadikan keinginannya itu, hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Yang diingini yang itu dikerjakan, sekalipun maksiat. Nah, ini bahaya. Nah, untuk mendidik hati yang selalu dibisiki oleh syaitan, dibisiki oleh jin manusia dan jin, yaitu dari jin yang makhluk halus ini, kita harus membersihkan jiwa kita. Dengan selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini selalu untuk berpegang pada agama. Allahumma ati nafsi taqwa fazakkiha fa anta khairu man zakka anta waliyuha wa anta maula. Ya Allah, berilah hatiku ini, jiwaku ini menjadi orang yang bertakwa kepadamu.
Ya. Ya Allah, bersihkan jiwaku ini keinginan yang jelek. Karena Engkau ya Allah yang memiliki jiwaku ini. Dan karena Engkau ya Allah yang menundukkan jiwaku ini. Selalu yang dipanggil itu Allah. Makanya tidak ada para anbiya yang dimuat di internet lalu orang yang jelek. Pencuri, pemabuk, tidak ada. Kenapa? Hatinya bagus. Dan tidak ada yang bisa melunakkan hati kita ini kecuali Allah. Allah melunakkan hati kita dengan membaca ayatnya. Kita berdoa, beramal soleh. Ya. Difahami doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak saya. Wal a'mali, dari keburukan amal saya. Wal ahwa'i, dari keinginan saya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku ini telah baik badanku. Ya Allah, perbaikilah. Ya Allah, jadikan hatiku. Aku memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu beliau diberi gelar oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Bukankah sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah menjadi Al-Amin? Al-Amin. Setelah menjadi utusan dermawan, setiap orang minta dikasih. Ketika ada orang mencaci Rasulullah SAW, beliau tidak membalas mencacinya. Ini manusia, ini adalah insan yang mulia, yang patut kita jadikan panutan kita. Nah, kita lanjutkan. Wa ana Abdillahi, dari Tawus bin, yaitu Kaisan, rahimahullah ta'ala, seorang ulama sunnah. Inna hadhil akhlaqa manaihu yamnakhuhallahu azza wa jalla man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya akhlak karimah, akhlak yang mulia ini karunia. Karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah Ta'ala menghendaki. Berarti kita harus memohon. Ya, sakit saja kita mohon kesembuhan kepada Allah. Lapar kita minta makan kepada Allah. Ya. Bodoh kita minta ilmu dari Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambah aku ini ilmu. Tambahnya ilmu, tambahnya baiknya akhlak kalau diamalkan. Belum tentu tambahnya harta menjadi baiknya diri kita. Bukankah pelopor-pelopor nomor 1 di permukaan dunia yang berbuat jahat orang-orang punya harta yang tidak disertai dengan iman? Tapi kalau orang itu dikasih oleh Allah Ta'ala kekayaan dunia disertai dengan iman, nikmat, menjadi sebab tertolongnya orang miskin. Dan menjadi sebab dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, berkata Tawus bin Kaisan, wa idza aratallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan. Tatkala Allah Ta'ala menghendaki hambanya ini baik, mana khawu minha khuluqan salihan. Allah Ta'ala memberi karunia akhlak yang baik. Nah, ini menunjukkan akhlak miliknya Allah. Kalau kita ingin menjadi orang baik, mohon kepada Allah. Penuhi perintahnya. Orang sholat orang yang baik. Coba orang sholat, apakah mengganggu badannya? Mengganggu sakitnya? Tidak. Mengganggu tetangga? Tidak. Cuma orang yang kafir memang benci. Jangankan kita sholat, nggak sholat pun, beramal yang lain kita benci. Karena orang kafir punya sifat dengki. Orang itu kalau tidak cocok, tidak sependapat, timbul hawa nafsunya. Tetapi kalau orang mukmin melihat anaknya mau sholat, subhanallah senang. Melebihi kesenangan anak datang bawa harta. Karena harta yang dikasihkan kita tidak bisa menikmati semua. Tapi kalau seorang tua melihat anaknya sholat, malam bangun, subhanallah nikmat. Ya. Itu yang akan dibawa oleh orang tua nantinya setelah meninggal dunia. Dan anak yang sholat tentu akan mendoakan orang tuanya. Nah, ya. Selanjutnya pula. Warawahu Ibnu Abi Dunya
fi makarimil akhlak. Diriwayatkan pula ini oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya di dalam kitab Makarimul Akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian sekarang pula disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Allah yang membagi akhlakmu itu. Kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah yang membagi di antara kalian ini rezekimu. Ini menunjukkan akhlak itu miliknya Allah. Nyawa itu miliknya Allah. Kesehatan badan miliknya Allah. Makanya kita mohon kepada Allah yaitu tadinya itu. Allahumma ahsanta khalqi fa'ahsin khuluqi. Engkau yang bisa membuat aku ini indah ya Allah. Engkau yang bisa membuat hatiku indah ya Allah. Perindahlah hatiku ini. Mudahkan kami ini untuk berdoa kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk menuntut ilmu-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk beramal soleh ya Allah. Mudahkan kami untuk meninggalkan kemungkaran ya Allah. Berilah kesabaran ketika kami mendapatkan fitnah. Subhanallah, selalu disebut Allah. Nah, ini yang banyak kita lupakan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita ini pergi lupa duit, alangkah sedihnya, menangis kita bukan tertawa. Kalau kita berjalan lupa haluan, susah kita. Punya duit, punya makan, ketika kita tersesat dalam jalan, bingung, makan gak enak, tidur yang diingat kesedihan. Bagaimana orang lupa dengan doa? Ya. Kalau kita lupa di jalan, tidak membawa SIM, ada urusan dengan bagian lalu lintas. Lupa di jalan kita tidak membawa yaitu SNK, yang berhubungan dengan lalu lintas. Bagaimana kita lupa memohon kepada Allah. Terutama kita pergi Bapak dan Ibu, selalu kita ini berhadapan dengan orang-orang yang tidak benar. Berangkat dari rumah keluar, lindungi. Ya, mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Berjalan mobil jangan cepat-cepat. Karena Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, waqsid fi masyika, sedanglah menyupir. Ketika kita tanah yang turun, baca subhanallah. Ketika naik, Allahu Akbar. Itu akhlak kita di dalam safar. Akhlak kita masuk dalam masjid. Akhlak kita masuk WC. Akhlak kita dengan orang tua. Akhlak kita pula dengan penguasa. Ada semuanya. Hah? Tapi yang kita ingat itu akhlak yang jelek. Nah, karena Allah Ta'ala yang bagi-bagi akhlak ini, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Bukan mohon kepada manusia, apalagi mohon kepada jin. Dan karena rezeki itu miliknya Allah Ta'ala, kita berdoa, bukankah kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu dulu. Ya, karena ini yang menata jiwa kita. Yang menjadi imam anggota badan kita. Wa rizqan thayyibah, baru kebutuhan anggota badan kita. Yang nomor 3, ya Allah, berilah mudahkan aku ini untuk beramal soleh. Wa amalan mutaqabbala. Falladhi yu'til arzaqa huwalladhi yu'til akhlaq. Yang memberi rezeki kita, yaitu yang memberi akhlak kita, yang mengaruniai kita. Kenapa kita hanya minta rezeki saja? Tidak meminta pada Allah Ta'ala kebaikan hati? Seandainya kita ini lupa tidak meminta rezeki kepada Allah, Allah ngasih rezeki. Karena Allah Ta'ala menanggung. Tapi kalau kita mohon kepada Allah rezeki, 2 keuntungan. 1, kita mohon kepada Allah dapat pahala.
Yang kedua, kita akan ditunjukkan mencari rezeki yang halal. Nah, karena akhlak miliknya Allah, kita mohon pula pada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha wa anta khairu man zakka anta waliyuha wa anta maulaha. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma inni a'udzu bika min munkaral akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Kalimat yang pendek. Subhanallah, manfaatnya mengalahkan dunia seisinya. Karena akhlak ini yang membawa sejuknya hati, membawa senangnya diri kita, yang mengakibatkan senangnya keluarga kita, bahkan tetangga kita. Karena manusia punya fitrah senang dengan akhlak yang baik. Bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana nanti di alam yaitu akhirat, untuk orang mempunyai akhlak yang mulia, mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, fa innal akhlaqa mawahibu yahaballahu minha ma yasha'u liman yasha'u. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, akhlak itu adalah pemberian. Siapa yang memberi? Allah. Kepada siapa? Kepada hambanya yang Allah kehendaki. Tidak semuanya hambanya mendapatkan akhlak yang mulia. Karena Allah telah menjadikan manusia ada dua macam. Huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kamu manusia, ada yang kufur, ada yang beriman. Itu namanya takdir kauni. Tapi Allah telah menyuruh kita agar beriman. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, ya. Bagaimana kita meraih akhlak yang mulia. Senantiasa kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak tahu doanya kita bertanya. Kita tidak akan mengeluarkan duit, kita menanya masalah urusan din. Nah, tapi menanya makan kita butuh duit. Begitulah yang dapat sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, semoga kita dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala berupa akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.